Shalom semua, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku juga. Shalom. 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 Nah, ketemu lagi. Tema malam ini em, menanggalkan beban. Ya, tema malam ini menanggalkan beban. Izin saya share screen ya. Oke, terlihat semua ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bicara yang praktis malam hari ini. Saya kalau mengikuti Pak Hens berat ya, bahannya Pak Hens berat-berat. Nah, saya sampaikan yang ringan, yang praktis untuk kita menjelang saat-saat kita boleh dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Hati-hati karena ada begitu banyak cara ya, yang saya sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana iblis dengan segala kecerdikannya, kelihayannya, mencoba untuk membuat kita kehilangan fokus ya, membuat kita terikat. Dan malam ini kita bicara beban. Mengapa demikian? Mengapa kita perlu membahas ini? Karena ada ayat yang menyatakan bahwa yang kita tanggalkan itu bukan hanya dosa, tapi juga beban ya. Nah, coba kita lihat. Ada beberapa ayat yang kita coba baca. Ibrani 12 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kenapa kita perlu menanggalkan beban dan menanggalkan dosa? Karena itu akan merintangi kita dalam perlombaan iman kita. Ya, perlombaan iman kita. Nah, di dalam ayat ini kata beban, saya coba ambil kata atau bahasa aslinya, itu fortizzo ya, yang beban yang di Ibrani 12 ayat 1 itu artinya apa? Itu misalnya kita naruh beban di atas punggung binatang atau di atas kereta gitu ya. Misalnya kalau zaman dulu ya mungkin ada kereta kuda begitu. Beban itu yang diletakkan di situ ya. Sehingga dalam arti rohani beban itu sering, nanti ada ayat kan yang terkait dengan bagaimana orang Farisi itu membebani eh, orang-orang Yahudi pada zamannya dengan segala ritual keagamaan begitu ya. Overburden, burden saja sudah berat. Overburden sangat berat ya. Segala sesuatu yang over itu melebihi kekuatan ya. Jadi ada kekhawatiran rohani
Sehingga orang melakukan banyak sekali kalau saya bilang ritual agama ya. Bahkan kemudian esensi ibadah itu kalah dengan ritual agama. Ya, orang lebih takut, orang lebih repot, orang lebih sibuk untuk melihat apa yang kelihatan dibandingkan dengan persiapan hati yang tidak kelihatan. Ya, maka kita tidak mengkritik begitu ya, tidak mengkritik, cuma memberikan contoh misalnya ada gereja-gereja tertentu ya yang mewajibkan jemaatnya berpakaian putih misalnya begitu ya, berpakaian putih. Wah, kalau kemudian pakaian putihnya lupa disiapkan, dia mungkin nggak ke gereja ya, karena pakaian putihnya nggak siap. Itu kan sangat mementingkan tampilan dibandingkan dengan kerohanian yang mesti dipersiapkan sebelum menghadap Tuhan gitu. Atau kalau dalam eh, terjemahan lain ya King James heavy laden ya, heavy laden. Laden sendiri itu beban ya. Tapi heavy laden menjadi beban berat ya, beban berat. Di dalam Matius 11 ayat 28 ini ayat yang sangat terkenal di salah satu gereja di Singapura, di pinggir jalan besar ditulis tuh ya di temboknya, come to me ya, all who are weary and heavy laden, I will give you rest gitu ya. Untuk undangan orang datang ke gereja, masuk ke gereja. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, beban berat itu eh, diambil dari bahasa aslinya berbeda katanya, bukan fortizo tapi ongkos gitu ya, ongkos, bukan bahasa Indonesia nih ya. Kalau udah ngomongin ongkos memang berat ini. Jadi beban ya yang menjadi penghalang, burden that will give hindrance gitu, yang memberikan kita halangan. Ya kalau di jalan tol sekarang lagi banyak razia sampai truk-truk, supir truk itu demo karena odol ya. Odol itu sama nih di sini nih. Istilahkan bebannya itu bulging. Bulging itu over dimension. Jadi misalnya kalau truk gitu, truknya membawa beban melebihi dimensi truk itu sendiri, dimensi bak truknya. Ya dia bisa naik tinggi atau bisa sampai keluar dari bak truknya ya. Dia menggelembung begitu ya. Nah kalau odol itu kan truk odol dilarang lewat jalan tol. Itu over dimension and overload gitu. Jadi melebihi berat yang seharusnya ya, atau volumenya melebihi eh, tempat yang seharusnya dia ada di dalam, keluar ya sampai tinggi gitu ya. Itu terjemahannya begitu ya. Ada ayat lain? Ada ya. Ayat lain 1 Timotius 6 ayat 1. Ada beban perbudakan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, ya hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Nah ini terjadi begitu, bahwa ada orang-orang yang karena memang dari latar belakangnya adalah budak,
dia menanggung beban perbudakan. Nah, kalau kita lihat katanya beda lagi. Katanya zugos ya, zugos. Ini kalau beban perbudakan itu seperti orang em, ditimpa kuk ya, kuk. Ya, jadi beban perbudakan itu seperti kuk perhambaan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara cari di dalam Alkitab ada istilah kuk perhambaan ya. Itu beban perbudakan. Nah, ini saya mau kasih penjelasan yang cukup bagus ya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan penawaran ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada ayat selanjutnya. Ya, ada ayat selanjutnya. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Terus kemudian disebut apa? Karena kuk yang aku berikan itu ringan dan enak atau nyaman rasanya. Nah, kuk itu kalau kita lihat, moga-moga masih sering kita lihat ya, kalau orang membajak sawah menggunakan dua sapi, ya, atau dua kerbau, gitu, terus ditaruh kuk ya, yang kemudian diikat dengan kuat ke leher ya atau pundak dari penarik bajak itu, sapi atau kerbau. Kalau ada dua binatang yang diberikan kuk itu, dua-duanya harus kerja. Ketika belok, dua-duanya harus belok. Ketika berhenti, dua-duanya harus berhenti. Ya, tidak akan bisa bekerja kalau salah satunya diam. Ya, bajak kuknya kena dua binatang, yang satunya berjalan terus yang satunya diam. Ya, akhirnya yang berjalan juga berhenti juga. Ya, nah biasanya eh, dibuat secara figuratif ya, ketika kalau orang sudah kena kuk perhambaan ya atau beban perbudakan ini, kuk ini yang satu adalah iblis, yang satu adalah manusia. Jadi akhirnya apa? Manusia yang mendapatkan kuk ini akan mengikut kemanapun si iblis pergi. Dia nggak bisa lepas. Dia sudah diikat dengan kuk. Harus jalan bersama terus nih. Dia ngikutin iblis kemanapun dia bisa tarik nih si iblis itu. Nah, konsepnya kemudian Tuhan Yesus gunakan juga. Menggunakan kuk yang sama. Tapi dengan Tuhan Yesus, kuknya ini menjadi enak. Karena apa? Karena bebannya Tuhan Yesus sudah tanggung. Kalau iblis dibalik, manusianya yang dibebani. Nah, kita bicara bagaimana menanggalkan beban. Ya, karena kalau iblis itu memberikan beban, ya bebannya ditaruh semua di satu pihak ya yang sama-sama mendapatkan kuk. Tapi ketika Tuhan Yesus menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, dipindahkan. Tuhan Yesus yang menanggung segala beban. Bayangkan ya, enak sekali gitu. Kalau kemudian berjalan denganku, tapi semua bebannya ada di sini, di yang satu. Ya, sementara kalau kita membaca kan sebetulnya kan beban di sharing berdua gitu ya. Nah ini enggak. Dengan Tuhan Yesus bebannya dipindahkan ke Tuhan Yesus. Kalau dengan iblis, keperambaan dibalik, bebannya ditumpangkan ke kita begitu. Ya,
Itu gambaran mengenai kuk yang Tuhan Yesus tawarkan, yoke. Ya. Nah, dalam konteks kehidupan modern, dalam konteks kehidupan modern yang sekarang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa semua yang kita bawa, beban apapun yang kita bawa, seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan, bukan untuk menghalangi kita mencapai tujuan. Maka di dalam perjalanan kehidupan, dalam kerohanian tentu perjalanan iman kita, kita mesti pikir baik. Benda-benda apa dalam hidup kita? Hal-hal apa dalam hidup kita? Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Baik yang disadari maupun tidak disadari. Yang sebetulnya membantu kita mencapai tujuan. Bukan membuat kita berhenti atau bahkan ditarik mundur. Kalau kita istilahnya naik gunung ini tadi, makanya slide pertama di judul itu kita ibaratkan naik gunung ya. Siapa yang pernah naik gunung tahu persis bagaimana strategi supaya sampai ke puncak. Tahu persis. Jangan bawa yang nggak perlu, yang hanya memberi beban lebih, nggak perlu. Ngapain? Ya. Nah kalau zaman sekarang enak, bayar porter aja, ya bayar porter. Wah, porternya suruh eh, naik, ranselnya kita di bawah porter, kita bayar, kitanya nggak bawa apa-apa ya. Yang begitu bisa tidak bisa mewakili ilustrasi kalau kita naik gunung sendiri, hati-hati terhadap apa yang kita bawa. Jangan membawa beban-beban yang nggak penting gitu. Kita nggak akan sampai di puncak, kita akan kelelahan. Ya, maka kalau orang naik gunung, bawa semua hal yang akan membantu kita naik sampai di puncak. Bukan membuat kita tidak sampai di puncak. Nah, tentu kalau pendaki-pendaki yang tidak berpengalaman, tidak terbiasa, akhirnya banyak yang nggak bisa sampai puncak. Ya, maka yang dibawa apa? Sekali lagi, lihat atau ingatlah purpose driven life, ya. Hidup yang didorong, dikendalikan oleh tujuan. Begitu tujuan kita naik gunung, kebutuhan pokok apa? Kita mau nginep di atas atau tektok? Tektok itu pulang hari ya, berangkat pagi pulang sore. Kalau berangkat pagi hari pulang sore, nggak usah bawa tenda gitu. Buat apa bawa tenda? Berat ya. Oh, kalau berangkat pagi pulang sore juga nggak usah bawa kompor, ya nggak usah bawa kompor. Ngapain? Kita bawa nasi bungkus aja, ya nasi bungkus buat makan siang di atas, habis itu pulang. Ngapain bawa beban-beban berat? Ya minuman secukupnya, nggak usah bawa air minum 1 galon, ya 1 galon 19 liter itu 19 kilogram. Ngapain begitu? Perlu kita melihat apa yang menjadi hal yang prinsip gitu. Alat navigasi tentu perlu, ya alat navigasi tentu perlu, kompasnya, peta, jangan sampai tersesat. Ya demikian juga dalam kerohanian kita, apa kompas kita, ya itu penting. Firman Tuhan menjadi kompas kita, bukan pendapat orang, tapi firman Tuhan. Alat pertahanan. Ya, kita tidak pernah tahu naik gunung, apalagi yang jarang orang mendaki, kita nggak tahu kita akan ketemu binatang apa begitu. Sudah siapkah kita dengan alat pertahanan? Ya, mungkin bawa pisau begitu ya, bawa apalah ya. Bagaimana dengan pelindung? Bagaimana kalau hujan di atas dalam perjalanan? Kita siap nggak? Ya, naik ke atas jangan pakai sandal jepit gitu misalnya. Bisa luka-luka ya, kita kepleset-kepleset ya. Pakai sepatu yang layak begitu. Kalau
Kita sudah lihat perakiraan cuaca begitu, oh tidak hujan, tapi ternyata bisa aja kejadian, ya. Cuaca bisa berubah menjadi ekstrim. Kita siap nggak dengan jas hujan? Jangan sampai orang mati di atas karena hipotermia begitu, karena kedinginan. Dia cuma pakai kaos oblong naik ke atas gunung ya, yang begitu dingin. Ya konyol ya, konyol sekali. Alat bantu bagaimana? Oh siapa tahu ternyata pulang kemalaman karena hujan lebat sehingga berteduh dulu di atas pulang kemalaman. Sudah siapkah? Lampu, senter, ya, obat-obatan kalau terpleset luka, misalnya begitu ya. Untuk naik gunung yang cuma setengah hari, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, planningnya, perencanaannya harus sempurna. Kita bicara bukan cuma naik gunung di dunia ini. Kalau kita ngomong ada lagu naik gunung kudusnya Tuhan. Persiapannya sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Serius, serius sekali. Jangan sampai di tengah jalan berhenti. Belum sampai puncak, belum sampai gunung kudus Tuhan. Berhenti. Terlalu banyak beban, kurang persiapan, menganggap enteng perjuangan. Ya, maka janganlah membawa beban lain yang hanya menambah berat. Nambah berat udah pasti. Menambah kepastian sampai di tujuan nggak? Belum tentu. Jangan menambah beban dalam hidup ini, dalam perjalanan iman kita. Sesuatu yang nggak signifikan, sesuatu yang nggak penting-penting amat. Begitu. Nah, di dalam perlombaan iman, itu perlu daya tahan. Kita bicara itu betul-betul endurance ya. Di Alkitab nggak pernah mengajarkan yang instan, yang shortcut, jalan pendek, bagaimana potong kompas. Nggak ada. Semua diibaratkan perjuangan perjalanan iman kita itu proses. Ada petani ya menabur benih. Kalau tidak capek dia akan menuai. Kalau capek dia nggak menuai, ya kan? Jadi semua digambarkan eh, figuratifnya itu dengan proses, ya, dengan proses. Latihan, nah kan gitu ya. Latihan, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala. Bicara latihan, latihan mana ada cuma sekali. Latihan itu berkali-kali. Lombanya cuma sekali, latihannya bisa puluhan, ratusan kali. Bicara proses, bicara proses penting sekali. Bicara endurance, daya tahan, ya. Maka aku berlari-lari untuk sampai ke tujuan. Ya, berlari mana ada cuma selangkah, ya. Berlari itu beribu-ribu langkah. Jadi kita ada di dalam perlombaan yang perlu daya tahan. Sangat perlu daya tahan. Nah, jangan sampai yang kita kan sudah beberapa kali bahas ya, kita kehilangan fokus nih, kehilangan visi. Ya, kita ingin sampai di finish, nggak sampai di finish, kita kebanyakan mampir di warung. Ya lapar sedikit berhenti makan pisang goreng. Lama-lama nggak sampai finish, nggak selesai. Membuat kita lambat. Ya, membuat kita lambat. Kan ada em, bukan cuma cerita ya, coba diuji loh ya. Kelinci lawan kura-kura. Kelinci berlomba melawan kura-kura. Di dalam cerita kisah anak-anak, kura-kura yang lambat itu akhirnya sampai finish lebih dulu dibandingkan dengan kelinci yang jauh lebih cepat loh ya. Nggak masuk akal masa kelinci kalah gitu. Tapi kelincinya tidak fokus, kalah cepat sampai tujuan ya. Dan ketika diadu bener ya, diadu bener nih.
kelinci sama kura-kura binatang nyata dikasih jalur ya sekian puluh meter, satu kura-kura, satu kelinci. Kura-kuranya jalan pelan ya, pelan, tapi tidak pernah kehilangan fokus. Terus, walaupun pelan ya, jalan terus sampai ke finish. Kelinci lompat nih, set, 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 cepet. Habis itu tengok kiri, tengok kanan, ya berhenti dulu, kadang balik lagi. Itu terjadi, saya sampai gila-gila. Oh, bisa begitu ya? Padahal itu kan si yang punya kelinci juga di ujung, di finish tuh manggil-manggil gitu ya. Supaya si kelincinya ke garis finish. Enggak ke garis finish juga loh. Ya, itu betul-betul kenyataan ya. Ternyata begitu. Kura-kura ini walaupun pelan, fokus, jalan terus sampai finish. Duluan ya. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Jangan sampai yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ya, jadi ternyata eh, orang-orang yang menganggap diri rohani itu yang terdahulu gitu. Kemudian menjadi terkemudian. Karena kehabisan tenaga. Dia letih. Dia menang. Ya. Oke. Suara saya masih terdengar jelas. Ini saya dapat notifikasi internetnya tidak stabil ya. Jelas, Bapak. Jelas. Sorry. Tadi putus ya Yanti. Iya, Bapak. Oke. Ya, ya nggak stabil tadi internet saya kali ya. Sorry ya. Em, Sinyalnya kurang baik. Oke, jadi dilanjut. Saya share screen lagi. Oke, udah terlihat ya. Hmm, tadi penekanannya jangan. Saya pindah pakai handphone aja di sinyalnya. Nggak bisa pakai wifi di apartemen. Sorry ya. Sudah lebih bagus, Yanti? Sudah, Bapak. Mantap. Oke, ya, saya pakai handphone. Moga-moga lebih aman. Oke, kita tekankan kembali, jangan hanya berpikir
yang membuat kita bisa ketinggalan, ya, yang membuat kita bisa tidak bertumbuh ke arah kesempurnaan, yang membuat kita bisa meleset, luncas, yang membuat kita bisa kehilangan visi, tidak fokus, beban, ya, beban. Jangan berpikir hanya, wah, kita fokus untuk tidak melakukan pemberontakan gitu ya. Kita fokus untuk kita fokus untuk meninggalkan hal-hal yang jelas-jelas itu dosa begitu ya. Tidak taat misalnya ya. Dan yang lain-lain yang kelihatannya berat-berat. Hati-hati dengan beban, sebab beban ini justru bisa digunakan oleh iblis untuk membuat kita kelelahan, ya. Yang namanya keletihan rohani, kerasa kering, ya. Itu orang melihat kan, oh saya nggak berbuat dosa ya. Iya nggak berbuat dosa, tapi hidup kerohanian kita rasa kering. Itu karena beban. Jadi kita perlu memastikan bagaimana supaya beban itu kita tanggalkan, kita tinggalkan juga, begitu ya. Beban apa sih yang merintangi gitu ya? Apa yang seharusnya bisa kita kejar dan kita capai lebih cepat kalau tidak dibebani oleh hal-hal yang tidak perlu, ya. Keinginan itu pasti menjadi beban. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku, keinginanmu itu pasti menjadi beban. Nanti bisa dibaca ya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 ya. Coba deh dibaca deh yang buka Alkitab, siapa? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, coba dibaca. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, ya. Jadi mulanya hanya keinginan gitu. It seems nothing ya. Kelihatannya nggak berat-berat amat, cuma keinginan. Tapi kemudian keinginan itu yang membuat kita terseret ya. Dan kemudian ketika dia berbuah, keinginan itu menjadi dosa. Nggak langsung dosa. Orang lihat, oh cuma ingin aja, masa nggak boleh gitu ya. Namanya kita sering begitu ya. Kan ingin aja boleh. Tapi keinginan itu kalau tidak membawa kita kepada eh, rencananya Tuhan, kita bisa rasa kok. Ya, ini keinginan yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan atau malah membuat kita menjauh ya. Jadi hati-hati nih, karena keinginan itu menjadi beban. Ya, tentu keinginan yang membuat kita menjauh dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuh, bagaimana dengan kebutuhan? Nah, ya karena antara keinginan dengan kebutuhan itu kan, kalau kebutuhan kan harus tuh, nggak bisa nggak dipenuhin. Ya, oh iya, kebutuhan hidup, kebutuhan hidup bisa juga dipakai. Kalau kita nggak hati-hati, namanya iblis itu sangat cerdik. Loh, kalau kita makan, minum, pakai ya kan, itu yang dipakai ayatnya ya. Jangan khawatir akan apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Loh, itu kan kebutuhan. Masa nggak boleh? Oh iya, kebutuhan kita itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan begitu. Kemudian nafsu kuliner yang luar biasa, aduh luar biasa di Jakarta ya, Bapak Ibu Saudara.
adik-adikku, itu kalau ada orang buka restoran, ada restoran dekat sini nih, Kelapa Gading, namanya Black Owl. Waktu dibuka itu restoran, waktu dibuka itu restoran, yang kasih selamat pakai bunga dijejer di pinggir jalan itu, mungkin lebih dari 2 kilometer kanan kiri. Ya, 2 kilo, bayangin loh, lebih dari 2 kilometer dari ujung tol sampai tengah-tengah eh, Kelapa Gading itu, kanan kiri, supaya supaya orang pengen datang. Ya, dan restoran itu kan didanai dengan em, model saweran ya, saweran, tapi sawerannya tentu besar nilainya. Jadi mereka panggil lah teman-temannya. Bunga-bunga itu bukan dari orang yang betul-betul eh, kasih gitu ya misalnya. Tapi apa? Minta izin. Eh, minta izin ya. eh, Namamu aku pakai ya buat ngasih selamat. Jadi kita bayar sendiri, bikin sendiri atas nama orang lain gitu loh ya. Itu yang dilakukan. Tapi orang penasaran. Itu kan marketing campaign. Ya kalau teman-teman belajar marketing. Cara marketing gimmick namanya ya. Wah, restoran apa tuh? Semua pengen nyoba. Mahal. Ya, nggak cuma mahal. Mahal sekali. Saya aja nggak kepengen ke situ gitu ya. Tapi itu sudah bukan kebutuhan. Walaupun makan loh ya. Bapak Ibu Saudara walaupun makan. Tapi itu sudah bukan kebutuhan. Karena ini sudah makan mewah. Ya, makan mewah. Nah, minum misalnya gitu. Minum. Kalau kita minum air putih itu kebutuhan. Tapi kalau sudah minumnya minum minuman keras, itu bukan kebutuhan, ya. Minuman yang memabukkan itu sudah kategorinya bukan kebutuhan. Pakaian, lo pakaian ini saya nggak ganti-ganti ya. Kadang sampai lama sangat saya sampai lupa itu kapan ya pakaian beli. Saya nggak pernah beli lagi ya. Celana sampai sudah mulai pada sobek. Kenapa aku lah kena ini gitu ya. Eh, Sampai istri kadang ngomong kamu mau beli celana gitu ya. Aduh ini masih enak dipakai. Celana kan begitu ya. Coba tuh Pak Tadus. Celana makin lama dipakai makin enak. Kalau celana baru nggak enak gitu ya. Belum terbiasa gitu. Tapi celana udah dipakai makin lama makin enak. Suruh ganti males gitu ya. Ini laki-laki memang begitu ya. Nah, tapi kalau kemudian sudah oh harus merek Zara gitu ya. Merek Zara, merek apa? Aduh itu Bapak Ibu Saudara. Harga pakaian itu mengejutkan ya. Karena nilainya juga berjuta-juta sampai mengejutkan. Itu bukan kebutuhan gitu. Walaupun pakaian itu bukan kebutuhan. Karena orang sudah merasa nilai dirinya naik kalau pakai pakaian mewah itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, rumah juga begitu ya. Rumah mewah ngapain gitu. Kalau untuk tempat berteduh nggak bocor ya, bisa dekat dengan fasilitas, ada terminal atau mana yang dekat, oke gitu ya. Nggak perlu mewah-mewah yang jangan sampai kita masak pagi, saking besarnya rumah, masak pagi begitu diantar ke meja makan jadi makan malam, saking jauhnya ya jangan ya. Ngapain gitu. Kendaraan ya kendaraan, oke. Nggak kehujanan ya, nggak perlu juga yang mewah-mewah ya. Gadget, waduh itu gadget kemarin apa ya, Galaxy Z Fold gitu ya, yang bisa dilipat. Wah, layarnya bisa dilipat-lipat ya. Bukan karena kedudukan nggak sengaja jadi pecah jadi separuh-separuh ya. Itu mah bukan lipat ya. Itu ngeri ya. Kalau orang ikutin itu nggak ada habisnya. Itu sudah bukan kebutuhan. Itu sudah membebani. Ya, orang kadang apa? Nggak bisa beli, maksa beli. Utang sana sini. Jadi beban.
Itu yang harus ditanggalkan. Nah, bahkan yang paling ekstrim ya, ini yang paling ekstrim kan, keluarga juga bisa jadi beban. Coba pikirkan, keluarga bisa jadi beban. Maka Paulus sampai hidup selibat, ya, hidup selibat, hidup hanya untuk Kristus, hidup hanya untuk Kristus. Nah, simpulan ya. Jadi ada dosa, ada beban. Selama ini orang mungkin fokus bagaimana tidak melakukan dosa, tapi kemudian terjebak dalam beban, memikul beban. Dosa bentuk pelanggaran, ya dia tidak taat, akan firman, jangan orang kita begitu jangan malah dilanggar. Maka itu marketing gimmick lagi ya teman-teman yang belajar marketing kan begitu tuh kalau di jalan raya terus dia tulis kan jangan tengok ke kiri, malah nengok ke kiri. Padahal di situ memang restoran supaya orang mampir. Jangan tengok ke kiri kalau tidak mau mampir. Malah nengok ke kiri. Yang diperintah jangan malah yang dilakukan. Itu marketing. Ya, pemberontakan. Ingat upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi beban itu gangguan. Dia mengganggu. Ya. Dan dia timbul dalam kita menjaga seharusnya pertumbuhan rohani kita sehat menjadi tidak sehat. Pertumbuhan rohani kita cepat menjadi tidak cepat. Pertumbuhan rohani kita menuju ke arah yang tepat menjadi tersesat. Itulah beban. Ya, yang seharusnya yang mengerikan kita bisa menyelesaikan perlombaan iman, kita bisa nggak selesai, Bapak Ibu Saudara. Sangat menyedihkan, ya. Kalau kita sudah memulai sesuatu yang baik, kita jalani ke kehidupan kerohanian kita sebisa mungkin, tidak meleset, tidak luncas. Tapi karena kita tidak menjaga pikiran kita terhadap keinginan, ya, nanti kita nih bongkar satu-satu, nggak selesai. Kita nggak menyelesaikan perlombaan. Jangan sampai begitu. Jangan sampai. Yuk hati-hati yuk. Yang terakhir, maka beban apa saja yang harus ditanggalkan dan kemudian setelah ditanggalkan ditinggalkan. Ya, seperti Tuhan Yesus sampaikan, go and sin no more. Ya, pergi jangan berbuat dosa lagi. Kita malam ini juga diingatkan, tanggalkan dan tinggalkan beban. Jangan dipikul lagi gitu. Jangan dipikul lagi. Beban apa yang harus ditanggalkan? Satu tadi sudah dibaca ya. Sudah dibaca. Keinginan akan hal-hal yang duniawi. Kalau hal-hal yang rohani, yang membuat kita bertumbuh, sangat bagus gitu ya. Sangat bagus, itu kita dorong. Terus untuk kita tingkatkan gitu. Em, yang kedua, beban yang harus ditanggalkan. Kekhawatiran. Kita khawatir banyak hal. Dunia ini makin menuju kepada kesudahannya, makin menuju kepada penggenapannya, orang jadi makin khawatir. Apa-apa khawatir. Coba dibaca deh yang bisa dapat duluan, Lukas 8 ayat 14 boleh dibaca. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah
Orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Hmm? Ya, kita sudah dengar firman ini bahkan sejak kita sekolah minggu. Perumpamaan tentang penabur begitu. Ini beban, harus ditanggalkan. Karena kekhawatiran ini sama-sama dengar firman. Just like everyone here. Ya, seperti semua orang yang ada di sini dengar firman, sama dengar firman. Tapi yang bertumbuh benih firman itu dan menghasilkan buah yang matang, yang tidak khawatir akan hidup ini. Nah, Filipi 4 ayat 6 itu kan, serahkanlah khawatirmu. Ya, udahlah. Kalau kita berpikir, apa sih yang terberat dalam hidup ini gitu? Yang terberat dalam ini, apa ya, orang sakit lah, orang eh, masalah pekerjaan lah, masalah jodoh lah, masalah apapun lah. Ujung-ujungnya apa yang paling mengerikan? Mati. Ujung-ujungnya kematian. Sebab kematian yang paling mengerikan kan bukan bagaimana caranya kita mati ya. Tapi siapa yang jemput kita ketika kita mati? Bukan siapa yang nganter lah. Siapa yang jemput kita? Tapi kalau kita bilang mau mati sekalipun, yang jemput kita Tuhan Yesus. Mau khawatir apa itu? Apa yang kita khawatirkan? Karena hal yang paling mengerikan sekalipun, kita sudah ada di dalam genggamannya Tuhan. Oke lah, ya sederhana. Ya, sampai kemarin saya jadi lihat ada orang yang sesederhana itu menyikapi sebuah akhir dari kehidupan. Ya, ini orang Jawa ini. Ngomongnya apa? Wiswayai. Wiswayai itu artinya apa? Sudah waktunya. Ya. Jadi kemarin ada cerita di apartemen saya ini ada anak muda umur mungkin 20-an ya, meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena lari, lomba lari. Lomba larinya juga nggak se ekstrim yang orang banyak keletihan luar biasa yaitu maraton. Ini nggak maraton, hanya half maraton. Separuhnya 21 kilo. Meninggal di kilometer berapa? Jatuhnya ya ambruknya di kilometer 19. Di mana? Di Singapura. Ketika berita itu viral, ternyata yang meninggal orang Indonesia. Larinya di Singapura, perlombaannya. Meninggal di Singapura, kemudian eh, dibawa ke Indonesia. Ternyata itu satu apartemen dengan saya gitu. Cuman saya nggak kenal karena mungkin dia tinggal di Singapura. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol, aduh masih muda, ya masih muda. Kenapa ini? Orang pada bilang kenapa ini, kenapa itu. Ada yang komen, komen satu aja. Wiswayai, sudah waktunya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ya, kalau kita kokoh di dalam iman, sampai batas akhir hidup, sederhana kita wiswayai, sudah waktunya. It's okay, udah waktunya pulang, Tuhan jemput, gitu ya. Maka kekhawatiran jangan sampai membuat kita terbungkuk-bungkuk, terbongkok-bongkok menjalani hidup ini. Beban sekali rasanya gitu ya. Khawatir satu hal ini, khawatir satu hal itu ya. Apalagi yang ketiga, keterikatan. Kita terikat dengan sesuatu, apapun itu, tapi membuat kita tidak menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak bisa dinomorduakan. Jangan sampai Tuhan menjadi bukan lagi segala-galanya, gitu.
ya. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ya. Boleh yang Sebab menemukan dulu 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Iya, Demikianlah ya. firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jangan sampai di dalam pergaulan, kalau dulu kan kita sering pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Dalam pergaulan, persahabatan, sorry baterainya habis. Membuat kita menomorduakan Tuhan. Kita tidak menjadikan Tuhan sahabat yang sejati. Terus persahabatan kita dengan dunia ini membuat atau menggeser posisi Tuhan yang seharusnya segala-galanya. Jangan ya. Kita mulai membuat ikatan-ikatan yang tidak membuat berkenan kepada Tuhan. Nah, terus tadi ya, yang keempat ini ritual agama. Ritual agama jangan jadi beban. Itu cuma ritual. Ritual itu jelas manusia yang buat ya. Kadang-kadang cuma sekedar supaya teratur. Masih oke. Supaya enak dilihat. Kadang-kadang cuma begitu aja. Hanya karena supaya enak dilihat. Terus jadi beban. Coba dibaca deh boleh. Matius 23 ayat 4. Siapa yang sudah ketemu? Matius 23, Ayo. Matius 23 ayat 4. Ya. Mereka mengingat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya. Itu kalau dibaca satu perikop. Itu jelas ya. Jelas banyak sekali ritual-ritual agama yang oleh orang-orang Farisi ditetapkan supaya orang-orang Yahudi mengikuti ritual-ritual itu. Ya mereka sendiri nggak melakukan. Ya, maka ini dikritik oleh Tuhan kita Yesus. Nah, hati-hati dengan ritual-ritual agama yang kemudian menjadi beban. Ya. Yang lain apa? Poin yang kelima, mengejar hal fana gitu. Yang menghabiskan konsentrasi, menghabiskan dana, menghabiskan waktu gitu. Yuk kita baca Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ya, sederhana ya. Memang banyak hal-hal yang bisa menghabiskan konsentrasi kita. Nggak cuma konsentrasi kita, waktu kita. Nggak cuma waktu kita, dana kita. Ya mungkin Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku di sini nggak ikut-ikut em, kayak misalnya di Jakarta ini kalau sudah lagi ada mall em, bikin Kale. semacam apa ya? Bikin semacam event untuk anime. Nah, Jepang orang bisa pakai pakaian eh, menyerupai tokoh-tokoh em, karakter-karakter Jepang lah gitu.
Dan ternyata itu mahal, mahal. Beli wig import dari Jepang, ya, model samurai, pakaian. Wah, itu luar biasa. Dan itu kalau sudah ada event anime di mall, saya lihat karena saya kan tinggal di apartemen yang seberang saya ada mall. Itu bisa dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Wah, foto, ini, waduh, habis waktu loh. Habis waktu, habis dana, boro-boro mikirin Tuhan. Ya, belum yang hobinya memang yang sering dijadikan contoh apa? Moge, motor gede ya. Wah, itu juga orang-orang saya lihat yang hobi itu ya. Ya, mungkin mereka memang punya banyak waktu, punya dana ya, nggak ada masalah buat mereka. Cuman saya bilang, apa nggak sayang ya, gitu. Apa nggak sayang waktunya? Itu kalau sudah touring namanya, touring sampai keluar kota, nginep berhari-hari kemana-mana. Ya udah, habis waktu, habis dana, boro-boro mau mikirin Tuhan ya. Nah, beda kalau mungkin mereka memang dalam konteks penginjilan ya, mungkin. Tapi jarang ya saya belum pernah lihat eh, orang-orang yang hobi moge penginjilan pakai moge gitu ya. Terus memang tujuannya untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan begitu. Yang terakhir, hati-hati yang bisa menjadi beban. Ternyata kemuliaan diri, bukan kemuliaan Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31 kan bicara apapun yang kamu makan, minum, pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang sekolah cari gelar ya. Sampai sekarang orang memang betul cari gelar, bukan cari ilmu. Karena banyak yang kalau bisa kalau bisa bayar aja ijazahnya, sertifikatnya, nggak usah sekolah, tapi dapat ijazah atau sertifikatnya. Ada yang begitu, ya untuk apa sih itu? Ya untuk kemuliaan diri lah. Ya kalau untuk kemuliaan Tuhan masa gelar dari hasil beli, bukan hasil perjuangan. Loh, yang dicari itu ilmunya, apa cuma sertifikatnya. Nah, kalau cuma sertifikat artinya apa? Ya beli aja sertifikat. Maka banyak orang memasukkan sertifikat ya, sertifikat keahlian dan sebagainya. Padahal bukan ahli mungkin begitu. Ada yang skripsi yang bikin skripsi anak buahnya, ya kan begitu juga ya. Gak ada rasa malu sudah. Karena untuk kemuliaan diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan dia jaga betul integritasnya dia. Bagaimana caranya supaya tidak mempermalukan Tuhan. Tapi ya kalau ada orang dunia ya mencari gelar sarjana dengan cari-cari jalan shortcut. Tapi yang konyol lagi, sarjana teologi jalan-jalan shortcut. Nah, yang kamu mau cari apa sih gitu? Ya, kamu mau cari apa nih dalam konteks cari Tuhan atau apa ya? Tapi itu terjadi loh ya, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku. Ada loh sekolah-sekolah nggak jelas ya memberikan gelar-gelar yang nggak jelas juga. Tapi menggunakannya dengan bangga pula. Aduh, ya ampun deh ya. Menggunakannya dengan bangga. Itu kan kemuliaan diri, bukan kemuliaan Tuhan ya. Jadi berbahagialah engkau yang sekarang dalam kondisi susah. Wah, ternyata sekolah susah bener ya. Tepuk jidat gitu. Aduh, ujian gak lulus-lulus. Ya, ngulang lagi, ngulang lagi. Berbahagialah. Ya, karena engkau cari ilmu. Ya, kalau memang belum belum masuk, belum paham-paham, diulang lagi supaya paham. Happy-happy aja, nikmatilah prosesnya. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita
Satu, hati-hati. Jangan sampai kita hanya berpikir dosa-dosa besar ya. Oh, yang mesti kita hindari nih. Ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Be careful with the small one ya. Hati-hati dengan yang kecil-kecil ya, yang kelihatannya bukan dosa, tapi ini mengarah ke sana, membuat kita menjadi tidak dekat dengan Tuhan, menjadikan kita salah arah, menjadikan kita terseok-seok di dalam perjalanan iman dan bisa nggak sampai ke tujuan. Oke, demikian sharing malam hari ini. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Terima kasih, saya stop sharing. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Teman-teman yang diberkati malam hari ini, lambaikan tangan. Menarik ya. Selama ini kita pikir yang jadi beban itu dosa. Tapi memang menarik toh. Slide terakhir ya, beban juga. Nah, memang menarik. Ayatnya kan, Ibrani 12 ayat 1 ya, tanggal beban dan dosa. Ini slide terakhirnya, Menteri. Tapi ternyata beban, ya dosa itu jadi beban, ya kan? Nah, tapi bebannya yang mana? Beban-beban tambahannya yang tadi itu, teman-teman ya. Ya, ini memang perlu kita mewaspadai diri dalam kebenaran yang sudah disampaikan malam hari ini kan. Inilah kita bersyukur kalau kita terus diajar ya. Kalau kita tidak diajarkan, biasanya kita tidak ngerti kan. Nah, materi malam hari ini yang slide terakhir itu ya luar biasa ya. Semua luar biasa, dan slide terakhir ini menunjukkan contoh-contoh beban yang membuat kita bisa tidak masuk apa? Tidak masuk Yerusalem surgawi. Beban karena keinginan. Beban karena, iya betul sekali Elsa. Ada keinginan-keinginan gitu kan. Iya. Pak, Pastor Lepri, iya ada Pak. Pak, saya mau pasangan hidup cowok yang putih, tingginya di atas kepala saya. Oh, itu juga beban. Sampai-sampai Tuhan, saya ada lihat satu di gereja kok. Kalau itu Tuhan besok kok buat dia pakai baju merah, aku juga baju merah. Mungkin itu sudah kan. Iya. Dulu ada di gereja saya temukan itu. Ternyata dia berdoa begitu. Tuhan, kalau dia datang hari Sabtu pakai baju putih dan saya juga baju putih, berarti Tuhan kau berkati. Itu Tuhan tunjukkan bahwa itu pasangan. Benar sekali itu. Dia punya doa seperti itu. Dia mengatur Tuhan, iya betul. Gitu ya. Itu juga beban. Bahaya ya. Bahaya. Jadi betapa perlunya kita belajar firman Tuhan secara komprehensif ya. Jadi tidak hanya di satu bagian, tapi di beberapa, dari semua firman Tuhan itu kita perlu belajar. Oke, teman-teman, ada yang ajukan pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mira. Ya, dari saya mungkin tidak pertanyaan, tapi minta penguatan lagi-lagi, karena seperti saya yang di gereja menjalani ritual gereja yang tadi itu bisa jadi beban hanya untuk kelihatan baik, tapi kadang-kadang kalau tidak diatur juga jadi masalah, jadi persoalan. Nah, bagaimana kita mengaturnya dengan baik, karena memang kadang-kadang itu menipu juga, artinya kita kelihatan rohani betul di gereja, padahal itu hanya untuk memuliakan diri. Ya, mungkin minta penguatan dari Iya, Pak Tadus. Jadi memang contoh yang tadi saya sebutkan ya, itu contoh nyata itu Pak Tadus. Jadi ya saya nggak menyebutkan denominasi ya, tapi karena saya sering dengar, jadi mereka itu mewajibkan jemaat itu misalnya harus berbaju putih.
Yang laki-laki pun pakaian atas putih, celana panjang putih, sepatu putih misalnya begitu ya. Kalau ibadah. Jadi supaya kelihatan kudus gitu ya. Bahwa kalau kudus itu harus pakaian putih. Jadi konteks di dalam kitab Wahyu berpakaian putih itu kemudian diterjemahkan di dunia sudah harus pakai pakaian putih. Siap-siap supaya kita terbiasa menggunakan pakaian putih kalau di surga. Ya, nggak kaget gitu. Tapi itu kan jadi lucu. Jadi sampai-sampai orang nggak jadi ke gereja karena pakaian putihnya lagi nggak siap. Ya, nah kita coba hindari begitu. Tapi selain itu, Mbak Tadus, ada yang misalnya begini. Saya saya nggak berani mengkritik lah ya, karena saya nggak tahu motifnya apa. Pada gereja-gereja tertentu yang saya juga sempat hadir, memberikan persembahan itu tidak di dalam peti, Pak Tadus. Taruh di atas meja. Jadi semua orang tahu berapa yang dia kasih ke gereja. Itu orang bisa lihat. Karena di atas meja dia taruh begitu aja. Ya, dan ya mungkin eh, dari gembala sidangnya mengatakan kalau kamu memberi ya dengan sukacita, kenapa harus malu gitu misalnya begitu. Atau ya kamu memberi dari yang memang kamu mampu, bukan kamu nggak mampu. Tapi secara psikologis orang nggak lihat bahwa wah, jangan sampai nih ya orang nggak ke gereja karena apa? Dia lagi kekurangan duit, dia cuma punya duit 2.000, 5.000, 10.000, dia taruh di atas meja, semua orang lihat. Ya ilah, itu jemaat pelit amat ngasih ya, parkir aja 5.000 dia ngasih 2.000 gitu kan. Dia aja nggak ke gereja. Dia nggak ke gereja. Daripada saya dipermalukan gitu. Kan jadi, aduh kok jadi begitu ya gitu. Itu kan ritual. Sesuatu yang ritual. Nggak, nggak oke banget lah. Saya nggak oke banget. Nah, yang lain-lain terkait hanya ketertiban ya. Terkait ketertiban. Mungkin ada yang duduknya diatur gitu ya. Em, dan itu juga sering dikritik ya. Oh, yang berduit duduknya di depan. Ya, yang berduit duduknya di depan. Kan makanya sampai di dalam ayat Alkitab kan juga disampaikan ya. Jangan sampai dipermalukan. Mending duduk di belakang, tapi si tuannya manggil dia untuk maju ke depan. Jangan disediakan khusus ya, kursi-kursi khusus bagi orang-orang yang menyumbang gereja paling banyak itu. Wah, kalau perlu duduknya di atas mimbar gitu ya, di atas mimbar di belakang yang banyak ada kursi khusus untuk penyumbang-penyumbang gereja yang nilainya besar-besar. Aduh, kok gitu amat gitu ya. Ya kita berharap nggak sampai ke sana lah ya. Jangan sampai kemudian, wah saya nyumbang gereja, duduk aja nggak dapat kursi depan. Wah, kursi depan penuh. Saya balik ini, gembalanya nggak menghormati yang nyumbang paling besar. Ya masa sih begitu gitu ya. Ya Pak Tadu Suri ya. Ya, kira-kira begitu. Tapi ya kita menghadapi orang-orang macam-macam ya. Semangat lucu-lucu gitu aja lah kita anggap ya. Walaupun sudah umur tapi ya kadang-kadang lucu-lucu aja. Ya Pak Tadus. Oke, itu contoh-contoh aja Pak Tadus. Tapi saya Terima nggak kasih apa-apa. Kak Roni. Perlu kadang-kadang aturan perlu ditegakkan juga, ya. Em, ya supaya supaya rapi lah ya. Ritualnya itu ritual-ritual yang membangun lah, jangan yang nggak membangun gitu. Oke. Ya, saya tambahkan dari saya itu memang itu fasenya udah fase fase peperangan rohani, Pak. Karena memang kita kan dikasih tahu bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Jadi memang sudah mulai harus Bapak sebagai wakil gembala itu ya masuk dimensi yang berbeda, dimensi spirit, menyembah, terus peperangan ya. Eh, ya harus dengan kesatuan roh dengan ibu gitu kan. Bapak kan wakil gembala itu harus mulai ada dua peperangan. Lalu karena gini, ketika kita punya otoritas wibawa ilahi itu kan pasti mereka bisa dengar. Jadi
ketika Bapak punya itu pengurapan, saya yakin mereka akan dengar. Karena Bapak sebagai wakil kan, ya. Lalu memang perlu cek and recheck kalau memang Bapak juga ini kan Pak Roni, Bapak Tadus kan memang sampaikan juga di materi Pak Hens kemarin bahwa apa yang aku omong tuh orang bilang omong kosong. Nah itu memang perlu dibedah. Jangan sampai memang ada sesuatu yang dilakukan sehingga ketika kita menyampaikan firman, wah ternyata enggak seperti itu yang dilakukan. Itu memang bahaya itu. Itu memang perlu diselidiki. Kalau itu tidak ada, berarti memang dimensinya beda. Berarti mulai masuk di dimensi peperangan, Pak. Karena ini kan kita bicara tentang pelayanan rohani, bukan jasmani. Ini pelayanan rohani memang harus. Efesus 6 ayat 10, 11, ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan Tuhan. Ya kan? Ya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan Tuhan. Iya, gitu kan? Karena memang Efesus ya. Begitu mungkin bunyinya ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Lalu ke bawahnya itu kan mengenai peperangan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Jadi mereka itu bukan musuh kita, tapi ada sesuatu yang menunggangi gitu kan, yang mungkin bisa saja terjadi. Jadi Bapak harus udah mulai masuk, ada kubu doa gitu kan, harus ada tim. Karena gereja itu sama gereja yang saya tempati sekarang. Minta ampun, gembalanya malas sekali gitu kan. Saya dulunya tadi masuk itu karena melihat hamba Tuhan tidak ada, hanya dia yang pendeta. Jadi saya terpanggil ke situ, sementara di tempat saya yang lama ini udah ada lah double lah di situ. Kemudian saya udah orbitkan, udah bagus lah, dari tidak ada singers jadi ada singers, jadi pokoknya banyak lah yang sudah maju. Itu memang awal mula bangun didirikan itu saya dipanggil juga merapat, ya akhirnya saya diangkat jadi wakil gitu, jadi banyak lah yang jadi saya anggap itu sudah cukup bisa berdiri, bisa maksudnya maju sebagai satu pelayanan di dalam gereja. Nah, WL udah double, jadi kupikir untuk apalah aku numpuk-numpuk situ sementara di gereja ini butuh pelayan. Akhirnya saya datang dan memang gitu kan, banyak memang harus kan tongkatnya ada di gembala. Nah, gembalanya sendiri ini aduh tidak punya hati untuk domba-domba gitu kan. Itu tuh. Nah, lalu saya sarankan harus kita banyak lah. Ini jemaatnya gini lah, saling ngomong, ini tersinggung, akhirnya nggak datang apa sih. Saya sudah ajarin bahwa memang ini kita pelayanan rohani, harus ada tim doa. Sampai hari ini tidak dibuat. Wah, saya bilang ya jadi itu juga. Nah, makanya muncul Pak Tadus ini bukan cuma di tempat Bapak yang alami itu. Ini dimensinya udah beda kalau Bapak hadapi itu. Kecuali memang ada satu perbuatan yang Bapak lakukan dan ketika Bapak sampaikan firman, enggak, bohong, itu Pak Tadus kemarin begini, itu memang bahaya. Itu perlu dicek, itu perlu diklarifikasi. Ya. Tapi kalau itu tidak ada, Bapak masuk ke dimensi yang beda. Lalu ketika Bapak sering pujian penyembahan, saya yakin Bapak punya otoritas, gitu kan. Maju terus, Pak. Jangan mundur, jangan tawar hati. Maju terus. Kalau kita di pihak yang benar, Tuhan jadi pembela. Musuh kita iblis itu cuma penunggang yang menunggangi jemaat. Bapak habis doa peperangan gitu. Gitu Pak dari saya. Baik, terima kasih. Amin. Oke, teman-teman yang lain? Itu ada pertanyaan ya dari Mira. Oh iya. Kita meleset ya, sering kita luntas tanpa kita sadari. Yang susah itu memang kalau tanpa kita sadari. Ya, saya pernah mengingatkan juga ke orang-orang di dalam grup manajemen saya. Itu yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, dia itu tidak tahu, dia bisa melakukan sesuatu yang berbahaya tanpa dia sadari. Gitu ya. Jadi yang tak disadari ini ngeri ya, memang tanpa disadari soalnya. Kita melakukan hal-hal yang masuk di dalam kriteria yang tadi
Tuhan ternyata sudah tidak lagi menjadi segala-galanya. Ya, padahal kita selalu meminta tuntunan Tuhan. Hati-hati dengan kata-kata meminta tuntunan Tuhan, padahal kita sudah punya sesuatu di belakang kepala kita. Kita ada motif ya. Yang saya pernah kasih contoh dulu, ada saudara saya yang ya tadilah ya kata kayak Pak Surlepri sampaikan minta tanda gitu. Jadi pokoknya dia minta konfirmasi bahwa ini jodohnya dia. Jadi selama dia tanya ke orang dan orang itu ngomongnya bukan, oh ya ini cocok buat kamu. Ya, tapi orang itu ngomong, coba dicek-cek lagi dulu latar belakangnya. Tanya ke orang lain lagi. Ini berarti bukan jawaban Tuhan. Tanya ke orang lain lagi. Saya dengan ini kira-kira menurut kamu gimana? Kamu oke nggak? Oh, saya dengar di orangnya begini, begini, begini loh. Ya, kamu yakin nih sama dia? Oh, ini bukan jawaban Tuhan nih. Karena nggak ngasih konfirmasi. Dia tanya lagi ke orang yang ketiga. Ya kan? Menurut kamu gimana? Saya mau jalan sama orang ini. Ya. Terus dia apa? Wah, baru saya ngalami sendiri. Orang ini begini loh. Kamu bener nih serius? Oh, berarti ini bukan jawaban Tuhan. Dia cari lagi orang yang keempat. Begitu terus. Sampai begitu ada orang, oh ya boleh aja lah. Namanya kamu juga yang jalanin, bukan saya ya. Wah, cocok. Ini berarti Tuhan memberi konfirmasi gitu. Jadi meminta tuntunan Tuhan, tapi sebetulnya sudah membawa bekal sendiri yang diharapkan itu apa gitu. Belum tentu juga kemudian suara Tuhan didengar. Ya. Karena kadang-kadang suara Tuhan itu begitu lembutnya tertutup oleh hingar-bingarnya keinginan kita ya. Jadi hati-hati karena berdoa itu belum tentu menunggu atau meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi memaksa apa yang menjadi kehendak kita. Dengan berdoa pula. Ya bisa, jadi hati-hati. Yang disebut kita selalu meminta tuntunan Tuhan itu karena tanpa kita sadari. Yang susah kan tanpa kita sadari ini. Kan? Bagaimana kita memastikan ini sadar, ini nggak sadar, ini kehendak Tuhan, ini kehendak kita. Kita berdoa untuk memenuhi hawa nafsu kita sendiri atau kita berdoa memang sebetulnya terserah apa yang Tuhan mau, apa maunya Tuhan. Kita nggak punya sedikit pun subjektivitas di dalam hal itu. Ya, nggak bisa ini sangat sangat subjektif karena seberapa dekat kamu dengan Tuhan yang tahu cuma kamu. Ya, seberapa dekat saya dengan Tuhan yang tahu cuma saya. Misalnya begitu. Jadi em, yang bisa kita lakukan terus apa ya supaya kita punya kepekaan bahwa kita tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Nah, kalau kalau meminta jangan maksa. Itu salah satu cara yang sederhana. Ya, kalau minta jangan maksa. Sebab kalau minta maksa itu artinya sudah mengarahkan kita pengennya apa. Ya, Tuhan kita ada masalah. Saya nggak tahu bagaimana nyelesainnya Tuhan. Ya, kalau saya minta masalah ini selesai dengan cara seperti ini, mungkin itu keinginan saya. Saya serahkan masalah ini mau selesai, mau tidak selesai dengan cara bagaimana Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Ya, jadi terserah Tuhan. Mungkin itu malah malah jadi kita tidak mengatur gitu, mau seperti apa. Ya, doa itu dengan begitu apa kita betul-betul menyerah, kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Dialah segala-galanya. Itu salah satu clue aja ya kita coba jalanin. Walaupun rasa aduh, makanya kita nggak boleh kan bilang apa. Mau sampai kapan ya Tuhan masalah selesai? Atau kita ngomong apa? Aku udah nggak tahan lagi Tuhan. Udah itu dua kalimat itu dihilangkan dari kamu. Mau sampai kapan terserah Tuhan. Ya, beri aku kekuatan aja Tuhan kalau masalah ini belum selesai-selesai. Beri aku kekuatan. Ya, supaya bisa terus menjalani itu. Ya. Akhirnya mungkin satu saat ternyata bisa dilewati loh.
ternyata bisa dilewati. Yang kita pikir berat banget. Kayaknya kali ini nggak akan lolos. Misalnya begitu. Nah dengan begitu kita jadi menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Whatever will be, will be. Ya, jadilah menurut kehendak Tuhan. Oke, Indah sekali, ya, indah sekali. Mira bilang bagaimana menjadikan Tuhan segala-galanya. Tadi udah disampaikan mentor kita. Jadi kenosis ya, mentor kita sampaikan mengosongkan diri. Ya, tadi mentor kita mengosongkan diri. Bagus sekali, indah sekali kata-kata Mira. Bagaimana menjadikan Tuhan segala-galanya. Mengosongkan diri. Tadi mentor kita udah sampaikan juga ya. Terus yang kedua mentor kita bilang berserah. Jadi, tetapi apa sih yang dimaksud mengosongkan diri? Ya, bersekutu dengan Tuhan. Dengan apa firman-Nya? Tadi Elsa bilangnya, firman yang kita dengar lakukan. Memang hanya itu. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Ya, dalam hadiratnya dan firman Tuhan. Setelah itu, firman itulah Ibrani 4 ayat 12 yang akan membedakan mana pertimbangan hati. Coba menarik itu kan. Ibrani 4 ayat 12. Ia sanggup memisahkan jiwa dan roh, itulah firman Tuhan, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Itu pertimbangan dan pikiran hati. Jadi kalau mau tahu, aku udah minta tuntunan Tuhan, tapi kok meleset. Nah, itulah firman hadir di situ. Dikatakan dia bisa membedakan mana pertimbangan dan pikiran hati. Ya, artinya ya kenosis. Tadi mentor kita bilang mengosongkan diri. Aku berserah. Makanya kita penting terhubung dengan Tuhan. Tadi aku ngobrol dengan seseorang. Jadi menarik ya. Jadi indah sekali kata-kata Mira pertanyaannya itu terakhir. Bahwa bagaimana menjadikan Tuhan segala-galanya. Itu Mira. Datang, tadi kan Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu berbeban-beban. Datang pada Yesus every day. Every day. Yes. And you must reading Bible. Kau harus baca firman-Nya. Karena itulah yang sanggup membedakan mana pikiran hati dan mana pertimbangan. Itu. Dia pedang bermata dua. Ya. Indah sekali. Oke. Mira. Jadi pasti itulah Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus akan menuntun kepada firman yang sudah Mira baca. Gitu. Jadi jangan lepas dari firman Tuhan. Oke, ya, malaikat pada pokok anggur Elsa, Yohanes 15. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Terima kasih Pak Mentor, kita 2142. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur, biarlah setiap firman-Mu yang manis seperti madu itu sungguh-sungguh mengubahkan batin kami, supaya kami ini yang ada di dalam manusia jasmani, yang punya keinginan, yang selalu menghalangi kami, yang selalu membuat kami ditarik oleh setiap keinginan-keinginannya. Itu kami dapat merdeka atasnya. Karena Engkau berkata, jika Engkau tetap dalam firman-Ku, Engkau adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan firman-Mu itu, kebenaran itu sudah Engkau sampaikan bagi kami malam hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan beban-beban yang selama ini dengan tidak sadar kami masih terbiasa di dalamnya. Sehingga itu membuat langkah kaki kami tidak melaju dengan cepat dalam pertandingan iman yang Tuhan wajibkan bagi kami. Sehingga kami selalu meleset. Kami kadang bingung. Karena itu melalui kebenaran malam hari ini, Engkau ajar kami bahwa kami harus waspada terhadap setiap beban-beban yang sering kami ciptakan sendiri.
sehingga dengan kebenaran firman-Mu malam hari kami bisa mawas diri, sehingga kami selalu penuh dengan hadirat Tuhan setiap hari, sehingga kami senantiasa memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami tahu bahwa kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam, tapi ketika Engkau bersama kami, Engkau yang menuntun kami, dan roh yang ada dalam kami jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Atas setiap persoalan yang dihadapi hamba-Mu Bapak Tadus, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hamba-Mu jauh lebih besar dari setiap roh yang ada sementara bergerak, yang terus menghalang-halangi pertumbuhan rohani dan pelayanan yang ada di gereja hamba-Mu ini. Kami sepakat doa hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang ada pada barisan terdepan, memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap otoritas, perintah-perintah-Mu, kehendak-Mu, agar gereja yang dipimpinnya maju di dalam iman, bertumbuh di dalam rohani, dan menjadi gereja yang memuji dan menyembah dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Lupa kami doa buat rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh. Ada Bu Sini, Bapak Jamal lawat tubuhnya. Kami percaya Engkau Maha Penyembuh. Engkaulah yang hadir sendiri menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Terlebih dari itu kami doa, dan Engkau kuatkan imannya Bapa. Engkau hadir menjamah hidupnya, sehingga kehadiran-Mu di dalam ruang batinnya memampukan ia berdiri tegak dan memiliki satu kekuatan di dalam Engkau, sehingga ia mampu berkata segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Bapa, kami doa berkatilah anak-Mu di sini, urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jika ada pekerjaan si jahat, kami ikat kuasanya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, keluar dari dalam tubuh jasmani ibu sini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa malaikat Tuhan menjaga anakmu ini, ia boleh bersuka cita, bersorak-sorai, karena penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami tahu bahwa waktu semakin berjalan dengan cepat dan waktu ini semakin singkat. Tolong kami supaya kami bisa merespon, melihat, mampu melihat hari-hari Tuhan itu yang semakin dekat di dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kami terus mempersiapkan diri kami, dan semakin hari kami semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Kau berkata bahwa biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus mengalami pertumbuhan dalam iman kami, dalam rohani kami, dan kami tahu bagaimana menyenangkan Allah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Roni yang sudah Kau pakai malam hari, terus Tuhan, Engkau limpahkan hikmat marifat-Mu untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk Engkau ajarkan kepada kami di dalam Zoom ini, supaya kami terus didandani manusia batinnya kami, supaya kami terus dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput pada saat Yesus datang kedua kali. Bapak urapi hamba-Mu ini, berkati apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, dalam kekudusan kebenaran Kau buat berhasil, berkati perusahaannya, dimanapun berada yang dia pimpin, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang hadir, membela setiap pekerjaan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, syafaat kami, Engkau terus memberkati kehidupan kami, pelihara tubuh jiwa roh kami dengan sempurna, sampai dalam kekekalan kami berjumpa dengan Tuhan Yesus dan memandang kemuliaan-Nya. Saudara yang diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih Pastor. Terima kasih, Pak.